Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita semua memujinya. Semoga kita senantiasa dari sisi usia kita adalah Allah takdirkan kita semua menjadi manusia yang digolongkan Allah menjadi manusia ahli syukur. Karena manusia ahli syukur itu ya, selalu melihat apapun yang kejadian atau peristiwa yang dialami itu selalu dari sisi positifnya, selalu dari sisi kebaikannya. Yaitu memang sebenarnya ada dalam pandangan zahir juga terlihat ya, tapi dia ketika memilih untuk memandang segala sesuatu dari sisi kebaikannya, dia pasti akan menjadi manusia yang bersyukur. Dan ketika dia menjadi manusia yang bersyukur, insya Allah disitulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati ya. Jadi sebesar apa kita bersyukur, insya Allah sebesar itu pula kebahagiaan yang kita rasakan ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, siapapun yang tetap istiqomah ya di jalan Allah, dan kita semua mudah-mudahan termasuk golongan orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di orang cerdas adalah orang yang mudah terinspirasi. Pun itu hanya dari cerita atau dari apapun, dia akan selalu bisa mengambil hikmah dari setiap apapun yang ditemuinya ya. Sekarang coba kita ingat-ingat, pasti semuanya pernah mengalami masa ujian kan? Ujian maksudnya tuh ujian sekolah atau ujian kuliah. Waktu SD, SMP, SMA, kuliah, itu mungkin kuis atau ujian atau apa ya. Coba ingat-ingat pada saat kita ujian ya, pastikan kita akan menemukan satu soal yang kita lupa jawabannya, atau memang susah, atau memang kita nggak bisa mengerjakannya, ya kan? Nah, coba ingat-ingat pada saat kita susah itu, apakah kita terus berkutat di soal itu, atau gimana biasanya? Guru kita ya, kerjakan yang mudah dulu ya anak-anak, gitu kan? Guru kita pesennya kan? Benar apa enggak? Benar, Bu. Anak-anak kerjakan yang mudah dulu. Sebenarnya walaupun sama ibu guru itu tidak disuruh untuk mengerjakan yang mudah dulu, kita kan sebenarnya otomatis ya ketika kita menemukan soal yang susah gitu ya atau lupa jawabannya, kita kan nggak akan mungkin terus di situ gitu ya, berkutat di situ ini gimana gitu ya, habis nanti waktunya kan. Pasti kita mencoba untuk menyelesaikan soal yang lainnya yang kita anggap mudah ya. Kita selesaikan dulu yang bisa kita selesaikan dulu. Nah, itu akhirnya menariknya pada saat kita mengerjakan soal, ketika sudah mengerjakan yang mudah dulu ya, ketika kita mengerjakan yang kita bisa dulu, tiba-tiba jawabannya susah tadi muncul gitu loh, kita teringat gitu loh. Mengalami itu enggak teman-teman? Kalau saya sering banget kayak gitu ya, jadi ngerjakan yang mudah dulu, yang lupa belakangan, ternyata setelah dikerjakan, oh iya ingat gitu loh. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita pun seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi jika kita ada masalah ya, ada masalah apapun, jangan berkutat terus di masalah itu. Ya. Pada saat menghadapi masalah, kemudian kita merasa kesulitan, merasa buntu atau merasa aduh masalah ini kok susah banget gitu ya dirasainnya. Nah, justru pada saat itu segeralah beralih ke aktivitas lain ya. Segeralah kita menyelesaikan masalah yang kita anggap mudah dulu gitu loh. Dan justru pada saat kita menyelesaikan yang lain ya, itu muncul dari bawah sadar kita untuk memunculkan jawabannya gitu loh. Nah, memang mekanismenya seperti itu ya. Ketika kita
menyelesaikan yang bisa kita lakukan dulu, ya, yang menurut kita mudah dulu, justru dari situ muncul inspirasi-inspirasi ketika, oh iya harusnya gini, gitu, atau apa ngerjakan yang mudah dulu. Dan ternyata ini ya sangat selaras dengan nilai-nilai Islam ya. Dalam hadis riwayat Muslim ya disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa ya yang menjadikan masalah orang lain itu mudah, ya, maka Allah akan memudahkan masalah dia dunia dan akhirat. Ya. Ini sebenarnya saya banget gitu ya. Jadi saya itu justru pada saat menghadapi masalah yang berat ya, menghadapi banyak masalah, justru itu saya seperti dikode gitu ya sama Allah itu untuk lebih banyak bersedekah ya. Sedekah itu tidak hanya sekedar materi ya. Sedekah itu bisa pikiran, bisa ilmu, bisa tenaga. Atau misalnya ada teman kita atau saudara yang punya permasalahan hidup. Kita dengan ringan tangan, dengan mudah, dengan senang hati untuk memudahkan urusannya, membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian masalah apapun ya, dari segi apapun, misalnya dari segi finansial, misalnya dia tuh pinjam uang gitu ya, kalau seandainya kita mampu dan sedang dalam kondisi dananya ada gitu ya, orang yang sedang dalam kondisi sempit pun menyengaja untuk membantu orang lain demi untuk dimudahkan urusannya, karena itu adalah janji Allah gitu ya. Itu adalah janji Allah. Justru pada saat ketika kita dalam kesulitan, kita jangan berkutat kepada kesulitan kita saja gitu ya. Segera kita beralih untuk membantu sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan. Dan rasakan sendiri, saya merasa sudah terpola gitu ya dari dulu karena sudah berlangsung lama, bertahun-tahun gitu ya. Jadi pada saat mengalami kesulitan, lebih banyak sedekah apa saja ya yang kita mampu lakukan ya. Ilmu, tenaga, segala macam, justru ketika kita memudahkan urusan orang lain, ya Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Bahwa kita pun akan, urusan kita pun justru terinspirasi dengan dimudahkan dengan pada saat kita setelah selesai menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Nah jadi seperti itu ya, ini pesan dari Allah juga kepada kita dan Rasulnya ya, kepada kita untuk kita tuh senantiasa bersinergi gitu ya, karena kita dilahirkan oleh Allah lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ya. Kekurangan yang dimiliki oleh kita kadang itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika kita bersinergi, ketika kita dalam kesulitan, justru mungkin jawabannya ada pada diri orang lain. Dan ketika kita bisa mau membuka diri untuk membantu, membuka diri untuk membantu apapun gitu ya yang dibutuhkan oleh orang lain ya, maka insya Allah jalan kemudahan itu dari mana saja terserah Allah ya. Kita dapatkan kadang-kadang dari tempat yang tanpa kita duga-duga. Nah seperti itu. Jadi pesannya untuk hari ini untuk kita semua, terutama buat saya sendiri juga yang masih sedang belajar juga ya. Pada saat kita menghadapi kesulitan apapun, itu adalah pesan langsung kita harus berusaha sebanyak mungkin untuk memudahkan urusan orang lain, dan lihatlah keajaibannya. Setelah itu kita akan merasa urusan kita itu menjadi mudah banget gitu. Nah itu sudah lama-lama, kalau sudah terus kita berlatih seperti itu sudah akan terpola dalam kehidupan kita. Jadi kemudahan itu datang pada saat kita memudahkan urusan orang lain. Insya Allah seperti itu. Jangan kita, gak usah kita sampai pikir atau sampai terus di situ gitu ya, gimana gitu. Justru segera beralih, keluar, segera beralih, bantu siapapun yang butuh bantuan kita. Dan tidak usah dicari kadang-kadang jawaban di persoalan yang sedang kita hadapi itu. Terkadang Allah sudah siapkan dengan sendirinya di depan mata kita lewat jalan apa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.